Salam Bapak Ibu, sidang jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita dalam renungan harian GKI Tamiang Layang untuk hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2020. Dan firman Tuhan untuk kita hari ini terdapat dalam Yakobus pasal 4 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10 dengan judul perikop hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Sebelum kita bersama-sama masuk dalam renungan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih dan rahmat atas kehidupan kami, yang memelihara, menyertai, memberkati, dan memimpin kami dalam setiap aktivitas hidup kami sepanjang hari. Hari ini kembali kami akan merenungkan bahagian firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kami. Dan biarlah melewati firman Tuhan ini, kami sungguh-sungguh semakin dikuatkan dan dimampukan untuk menerima berkat kasih karunia dari Tuhan, terlebih senantiasa dikuatkan di tengah-tengah tantangan dan pergumulan hidup kami tiap-tiap. Hamba-Mu yang akan melayani dan memberitakan firman Tuhan dikuasai atas Roh Kudus Tuhan. Demikian juga seluruh jemaat dimanapun berada, juga terberkati melewati firman Tuhan yang akan diwartakan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Amin. Bapak dan Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, mencari kepuasan diri sendiri atau hasrat atau hawa nafsu yang tidak terkendali akan bisa memberi dampak yang buruk dalam kehidupan setiap orang. Walaupun memang sangat wajar jika kita mempunyai hasrat, mempunyai keinginan, mempunyai harapan atas hidup kita. Kita ingin segala sesuatunya mungkin serba wah, serba lebih, serba melampaui apa yang kita pikirkan. Tetapi ketika kita terjebak atas kepuasan sendiri, atas hasrat, terlebih atas hawa nafsu yang tidak terkontrol, maka dia akan memberikan dampak yang buruk, bukan saja bagi diri kita sendiri, bahkan juga bagi orang lain yang ada di sekitar kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, melewati firman Tuhan untuk kita pada hari ini, ada beberapa hal pengajaran penting yang boleh kita renungkan bersama-sama, terutama dari Yakobus pasal 4 dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Yakobus memberikan nasihat, Yakobus memberikan pengajaran bukan saja untuk orang-orang percaya pada masa itu, tetapi juga untuk kita sebagai orang-orang percaya pada masa kini. Ada beberapa hal yang boleh kita renungkan, bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita melewati tantangan, bagaimana kita melalui godaan atas hawa nafsu, atas hasrat yang berlebihan, atas keinginan untuk kepuasan diri sendiri yang melampaui dari hal-hal yang wajar. Yang pertama, firman Tuhan untuk kita hari ini mengingatkan kepada kita dalam ayat yang ke-7, tunduklah kepada Allah. Tunduk kepada Allah berarti kita mau menyerahkan seluruh kehidupan dan keinginan kita secara total kepada Allah. Ketaatan yang penuh, ketaatan yang sungguh-sungguh ingin menempatkan bahwa hidup kita hanya berada di bawah kontrol Allah, bukan atas kontrol diri kita. Sifat kemanusiaan kita. Dengan kata lain, untuk melawan, untuk mengalahkan hawa nafsu, seorang percaya harus bersedia taat, tunduk pada Allah. Tahu posisinya bahwa Allah lah yang mengendalikan seluruh hidupnya, bukan kita yang mengendalikan segala keinginan kita, dan bukan kita terlebih yang dikendalikan oleh keinginan-keinginan kita yang mungkin saja tidak wajar, yang mungkin saja melampaui apa yang mampu menjadi beban dalam hidup kita. Oleh karena itu, yang pertama melewati nas kita hari ini adalah tunduklah kepada Allah, menyerahkan semuanya agar dikendalikan oleh Allah dalam seluruh hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-7 juga dalam nas kita hari ini, kita harus mampu melawan kuasa iblis. Kita tidak boleh tunduk kepada kuasa iblis. Betul, kita tunduk pada kuasa Allah.
Betul kita taat pada kehendak dan keinginan Allah, tetapi kita tidak boleh tunduk pada kuasa dan kehendak iblis. Kita harus melawan. Kita harus mampu berhadapan dengan kuasa iblis itu. Karena itu, firman Tuhan hari ini juga ingin mengingatkan kepada kita bahwa iblis dan kuasanya telah dikalahkan dan menjadi tumpuan kaki Allah. Bandingkan dalam Mazmur 110 ayat 1-2. Dan oleh karena itu, kuasa iblis harus kita lawan. Keinginan-keinginan jahat yang ingin mengganggu dan menghancurkan kehidupan kita, yang ingin mengontrol kehidupan kita di luar Allah, itu harus kita lawan. Dan tentunya dengan kuasa dan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, mendekatlah kepada Allah dalam ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Langkah ketiga bagi kita untuk melewati, untuk menghadapi berbagai tantangan, berbagai godaan hawa nafsu, dan keinginan-keinginan yang tidak pantas dalam hidup kita adalah kita harus mendekatkan hidup kita kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah dan sadarilah keadaanmu. Itu yang dikatakan dalam ayat yang ke-9. Kita harus dekat dengan Tuhan. Menyadari akan keadaan kehidupan kita. Menyadari akan kemampuan kita. Menyadari akan apa yang ada dalam diri kita. Kita tidak boleh terbuai oleh hawa nafsu. Kita tidak boleh bersahabat dengan dunia yang ingin mengontrol dan mengatur hidup kita untuk jauh dari Tuhan. Tetapi kita harus berada dekat dengan Allah, terkontrol oleh kuasa Allah, oleh kuasa firman Tuhan di sepanjang hidup kita. Dan ini yang diajarkan oleh kitab Yakobus untuk kita pada hari ini, secara khusus melewati ayat yang ke-4 sampai yang ke-10 ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, refleksi untuk kita pada hari ini adalah tentunya kepuasan dan kesenangan duniawi. Siapa yang tidak menginginkannya? Semua orang pasti menginginkan hal-hal yang seperti itu. Tetapi yang perlu kita ingat, yang perlu kita harus berhati-hati adalah jangan sampai keinginan-keinginan dan kepuasan-kepuasan secara duniawi, hasrat dan hawa nafsu itu yang menguasai, yang mengontrol hidup kita. Sehingga bukan Allah lagi yang mengontrol dan memimpin diri kita, tetapi hal-hal secara duniawi. Dan itu menjadi penting untuk kita renungkan bersama-sama. Dan yang kedua, tentunya di tengah-tengah dunia ini ada banyak tantangan. Ada banyak godaan yang kita hadapi. Tidak selalu mudah sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen. Tetapi kita harus menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen. Kita harus berbeda. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang taat dan setia, yang hanya tunduk kepada Allah dalam kehidupan kita. Tidak mau tunduk kepada kuasa iblis dan kuasa apapun yang menjauhkan kita, yang membuat kita tidak setia kepada Tuhan. Bahkan yang membuat kita bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Ingin mengingatkan kita semua, ingin mengingatkan siapa saja, agar kita sungguh-sungguh hanya berpadanan dengan apa yang Tuhan kehendaki, sebagaimana firman-Nya untuk kita hari ini. Kiranya kita diberkati, kiranya firman Tuhan ini diberkati untuk kita semua, dan mengajarkan dan mengingatkan kita untuk boleh menyadari dan mengendalikan akan hidup kita, terlebih mengendalikannya dengan kuasa dan firman Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas firman-Mu kepada kami hari ini. Kami terus diingatkan, kami terus diajarkan untuk mampu mengendalikan kehidupan kami atas kuasa-kuasa dunia ini. Dan untuk mampu mengendalikan semuanya itu, kami harus berada senantiasa dan taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan membiarkan hidup kami sepenuhnya hanya dikontrol, diatur, dan dikendalikan oleh Allah dalam hidup kami. Sehingga dengan demikian kami yakin dan percaya kami akan menjadi bagian umat Allah yang dihadirkan di dunia ini untuk menjadi berkat, untuk menjadi sukacita, untuk menjadi damai sejahtera. Dan kami boleh senantiasa mewartakan dan memberitakan Injil Tuhan, berita kabar baik itu di seluruh hidup kami. Sehingga dengan demikian kami terus menjadi berkat, menjadi sukacita bagi segenap orang, mengajarkan, mengingatkan setiap orang melewati firman-Nya, terlebih melewati teladan-teladan hidup yang kami tunjukkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami doakan seluruh warga jemaat kami dimanapun berada dengan segala aktivitas, tugas, tantangan, dan pekerjaan. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kecukupan, berkat, dan damai sejahtera. Tuhan memberikan kebahagiaan, Tuhan memberikan damai sejahtera, bahkan Tuhan memberikan kemampuan untuk menjalankan aktivitas hidup dengan sebaik-baiknya, semata-mata hanya karena pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa, ucapan syukur kami atas firman-Mu untuk kami pada hari ini. Amin.